Ada yang lebih sulit, tapi bukan seperti sesulit meluluhkan hatimu. So let's make a deal. You help us, and you... Enemies near! Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan membagikan tips bermain mode zombie, Undead Siege Nightmare. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Good job. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. What? Seperti yang kita ketahui, mode Nightmare ini lebih susah, lebih sulit dan sangat susah sekali untuk menang, dan sangat jelas berbeda dengan mode casual dan mode hard. Baiklah, setelah melakukan berbagai testing yang melelahkan beberapa hari ini, akhirnya saya temukan cara untuk memenangkan permainan di mode zombie, Undead Siege Nightmare ini. Dan pastinya, akan saya bagikan tips ini untuk kalian, pacar kalian, teman kalian, bahkan untuk gebetan kalian yang sudah menolak kalian. Kujedotin lo! Di sini, kita akan gunakan taktik dan strategi. Jadi, simak sampai habis. Dan ini untuk teman-teman pemula seperti saya. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Baiklah, hal yang pertama, yang paling wajib kalian lakukan adalah menaikkan level ini semua. Dan fokuskan terlebih dulu di turret weapon, turret armor ini, dan yang paling penting dan benar-benar terasa, naikkan level advance tools ini. Advance tools ini, untuk senjata range ini, dan ini. Ada alasan, kenapa saya katakan, paling wajib dan paling penting untuk dinaikkan terlebih dulu. Dan kenapa saya sarankan, nanti, akan saya jelaskan. Lalu, lanjutkan dengan menaikkan level setiap turret ini, dan senjata, sisanya, naikkan yang lain. Dan, jika ingin menaikkan level ini, kalian, harus sering bermain mode zombie ini, dan selesaikan setiap misi, agar dapatkan setiap bahan untuk menaikkan level. Perlu diingat, jika talent level kalian, di bawah 50-an, akan lebih sulit, untuk memenangkan mode zombie nightmare ini, jadi saran saya, naikkan dulu, setiap level-level ini semua. Oke, kita bahas ke permainan, perhatikan. Jika sunrise sudah tiba, segeralah kalian looting peralatan yang dibutuhkan, seperti senjata, peluru, bom, dan item-item lainnya. Jika di sekitar kalian, banyak bangunan seperti ini, carilah peralatan di dekat kalian saja. Tapi, jika di sekitar sedikit bangunan, segeralah gunakan kendaraan, pergi ke tempat yang memiliki banyak bangunan, untuk looting yang lebih lengkap. Jangan takut, dan jangan bimbang, jika looting terlalu jauh, karena, kita bisa gunakan recall ini, untuk kembali ke control center. Dan untuk gunakan recall ini, kalian hanya perlu ganti senjata, dan memegang range lalu, tekan tombol recall untuk kembali ke markas. Ingat, recall ini hanya mampu kembalikan kalian ke markas, dan tidak akan mampu mengembalikan kalian ke hati mantan, yang kau sia-siakan dahulu. Jika bisa, setiap sunrise, ambillah misi-misi yang ada, gunakanlah helikopter, atau kendaraan lainnya, dan ajak tim kalian untuk ikut membantu selesaikan misi, dan minimal 2 orang, tapi, lebih banyak lebih bagus.
Tujuan dari selesaikan misi ini, adalah untuk mendapatkan item-item bagus level tinggi, untuk membuat turret nanti. Tidak perlu khawatir, karena, jika misi gagal, kalian, akan tetap dapatkan item ini, walau, tidak sebagus, dan sebanyak sewaktu berhasil selesaikan misi ini. Dan, jika tas penuh, tidak bisa memuat item lagi, saran saya, buanglah beberapa bom, atau granat seperti ini, jadi, kita bisa memasukkan item-item yang dibutuhkan lagi. Lalu, jika bisa, carilah senjata ray gun ini, karena, senjata ini, dapat dengan cepat, mengalahkan zombie-zombie kecil. Dan, jika membawa ray gun ini, kalian harus mencari peluru ini, dan jika susah ditemukan, kalian, tinggal membelinya di vending machine. Biasanya, senjata ini, sering saya temukan, di area turbine ini, dan, perlu diingat, senjata ini, tidak menjanjikan, untuk dapat kemenangan. Dan mari, kita bahas ke pertempuran, khususnya, untuk meletakkan turret, agar tidak mudah dihancurkan para zombie, seperti, hatimu yang dihancurkan si dia. Jika ingin letakkan turret, jika bisa, dan jika ada tempat bagian atas, atau atap seperti ini, letakkanlah turret kalian di atas tadi, seperti ini. Meletakkan turret di atas seperti ini bertujuan, agar turret-turret kita, tidak bisa dihancurkan para zombie, karena, percaya atau tidak, di mode Nightmare ini, zombie, akan lebih fokus hancurkan setiap turret. Dan percaya atau tidak, di mode ini, turret akan dengan mudah, dan cepat hancur, apalagi, jika level turret di talent level, masih kecil. Lalu, kita akan perbaiki turret, dan warehouse yang rusak, yang akan dihancurkan zombie, perhatikan. Di saat kalian, sedang melawan para zombie, sering-seringlah, perhatikan turret, atau warehouse, karena biasanya, turret akan mudah sekali dihancurkan oleh zombie-zombie ini. Apalagi, di malam kedua, sampai malam kelima, dan level turret masih kecil. Di saat turret kita akan hancur, segera dekati turret, dan pukul-pukul turret. Dengan range ini, pukul sampai baik kembali. Dan, lakukan hal yang sama, jika semua turret alami ini, dan tidak bisa menembak seperti ini, dengan memukul-mukul turret, ini akan membuat normal kembali. Lalu, bantulah juga turret milik teman kalian, karena, walaupun bukan turret milik kita, dapat memperbaiki, semua turret yang rusak, milik teman kita. Intinya, saling bantu satu sama lain. Dan ini pun penting, selain turret, di sini, kalian wajib perhatikan HP warehouse, dan jika HP ini sudah seperti ini, berhentilah menembak zombie, dan segera perbaiki, dengan memukul-mukul warehouse pakai range, seperti, perbaiki turret tadi. Di saat kalian perbaiki warehouse, jangan hanya diam saja, tapi, ketika perbaiki, bergeraklah memutari warehouse, dan sambil bergerak, sekalian pukullah zombie-zombie, yang sedang mencoba merusak warehouse. Jika waktu, akan selesai seperti ini, teruslah hanya memukul-mukul perbaiki warehouse, sampai waktu, benar-benar selesai, dan sunrise tiba. Dan, di saat sedang perbaiki warehouse, dan turret akan hancur seperti ini, terkadang, kita harus membiarkan memilih turret hancur, dan terus memperbaiki warehouse, karena di sini, warehouse lah yang harus dilindungi, agar tidak hancur. Tapi, jika ada kesempatan, dan ada waktu, perbaiki turret juga dengan cepat, lalu, kembali perbaiki warehouse. Di mode Nightmare ini, zombie yang paling wajib dihancurkan adalah Warden, karena Warden ini hanya fokus hancurkan turret dan warehouse.
Jangan buang-buang peluru untuk hancurkan Warden, tapi gunakanlah range ini, karena Warden ini akan cepat hancur jika kita melawan dengan memukulnya dengan gunakan range seperti ini. Dan ini, terus memukul Warden, sangat penting dilakukan jika memasuki malam terakhir. Di sisi lain pun, kita bisa sambil terus perbaiki warehouse sampai menang. Dan ini, alasan saya di awal tadi, untuk terlebih dahulu, menaikkan level range ini, karena di mode Nightmare ini, senjata apapun, tidak akan membuat menang, selain, taktik kita dalam bermain. Jadi, taktik range ini, sangat bagus, jika kalian dan tim gunakan, dan dengan menaikkan level range, damage, saat memukul zombie akan bertambah besar, dan akan sangat cepat untuk perbaiki turret, dan warehouse. Lalu, jika Heavy Gunner ini muncul, segera fokuskan untuk menghancurkannya terlebih dahulu. Karena, Heavy Gunner ini, hanya fokus hancurkan warehouse saja. Dan, jangan menyerang Heavy Gunner sendirian, karena, akan sangat lama hancur jika menyerang sendirian, jadi, minta, atau bantu tim juga untuk melawan Heavy Gunner ini, agar lebih cepat hancur. Lalu, jika ingin melawan Heavy Gunner, sering-seringlah gunakan granat, dan sering-seringlah ganti atau membeli senjata dari vending machine ini, untuk melawan Heavy Gunner, terutama di malam-malam terakhir. Dan, yang terakhir yang wajib kalian hancurkan lebih dulu adalah Necromancer ini. Karena, Necromancer ini dapat menguatkan para zombie lainnya. Jadi, jika Necromancer ini muncul, segera hancurkan. Jadi, ketiganya ini paling wajib kalian kalahkan terlebih dahulu. Lalu, setelah hari kedua sampai akhir, kalian dan tim usahakan looting item-item untuk membangun turret dengan level tinggi, agar semakin mudah kalahkan zombie. Maka di awal tadi, saya sarankan, untuk looting di tempat banyak bangunan, atau selesaikan misi, untuk dapatkan item ini, karena ini, sangat penting di malam-malam terakhir. Lalu, setelah berhasil kumpulkan item-item tadi, naikkan level turret satu persatu, jadikan turret dengan level tinggi seperti ini. Usahakan, pas hari terakhir, kalian dan tim bangun turret dengan level tinggi. Jika kekurangan bahan, bisa meminta ke teman. Intinya, di hari terakhir, kalian wajib memiliki setidaknya satu turret dengan level tinggi. Dan minimal, 3 orang, harus memiliki satu turret seperti ini. Tapi, lebih banyak akan semakin lebih bagus lagi. Jika hanya satu orang saja, yang memiliki turret level tinggi, apalagi hanya satu turret level tinggi, jangan harap bisa menang. Dan jangan harap, aku mau balikan lagi denganmu, wahai mantan durjana. Di malam ketiga sampai akhir, jangan terlalu sering gunakan senjata yang kita bawa, untuk melawan para zombie. Tapi, sering-seringlah membeli senjata di vending machine, dan sering-seringlah gunakan bom. Lalu, di malam ketiga terutama di malam akhir, berbagi tugaslah dengan tim, 2 orang gunakan range, untuk menghalau zombie perusak dekat di tower, dan 2 orang lagi, gunakan senjata untuk menghalau zombie lainnya. Karena di malam-malam akhir, melindungi warehouse, sangat lebih diutamakan.
Dan, seperti yang saya katakan tadi, jika di akhir, dan waktu akan selesai, teruslah fokuskan perbaiki warehouse. Kalian harus berbagi tugas, tapi lebih banyak yang perbaiki, maka warehouse akan semakin cepat baik kembali. Untuk mode Nightmare ini, jangan pernah memikirkan untuk mencari misi skin senjata, dan jangan pernah memikirkan harus keren dengan dapat damage yang besar dan tinggi. Karena, untuk apa dapat damage besar, dapat peringkat 1, tetapi, kita kalah dalam bermain, itu semua, hanya akan sia-sia dan membuang-buang waktu saja. Bermainlah yang kompak dengan tim, saling mengerti, saling berbagi, saling membantu satu sama lainnya, walau kalian bermain dengan tim yang tidak dikenal, ataupun dengan tim teman. Dan percaya atau tidak, sebagus apapun senjata kalian, di mode Nightmare ini, tidak akan mampu membuat kemenangan, jika tanpa menggunakan taktik, dan hanya asal tembak saja. Jadi, silakan kalian coba sendiri, tips-tips yang sudah saya berikan, dan jelaskan tadi. Baiklah, itulah tips kali ini, dari saya, semoga bermanfaat, dan semoga cocok dengan kalian, khususnya, untuk teman-teman pemula. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.